Sahabat DKB, bersyukur dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya Pendeta Lina dari GKI Perniagaan. Renungan kita hari ini Sabtu 15 Maret 2025 ditulis oleh Pendeta Emeritus Meita Sartika dari GKI Delima dengan judul Tunggu, yang dilandaskan pada pembacaan kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita ialah Mazmur 27 ayat 14. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Allah, kami mengucap syukur bahwa di hadapan Tuhan kami boleh berdiam diri sejenak pada hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa berteduh di bawah naungan salib Tuhan, di bawah pimpinan firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau boleh menyapa kami, menuntun langkah kami melalui renungan yang kami baca hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami menaikkan doa kami. Amin. Sahabat, saya akan membacakan Mazmur 27 ayat yang ke-14. Dengarkanlah bunyinya firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Sahabat, tunggu merupakan kata yang sering kita dengar, tetapi tidak semua orang senang melakukannya. Mayoritas orang saat ini lebih menyukai segala sesuatu yang serba instan, serba cepat, dan GPL atau gak pakai lama. Memang benar bahwa budaya instan semakin marak di era modern ini. Makanan instan, internet super instan, super cepat ya. Bahkan informasi dan berita, khotbah maupun juga renungan, kadang orang-orang berkata mungkin lebih baik, lebih singkat, lebih padat, lebih jelas. Pokoknya tidak pakai lama, tidak pakai tunggu. Dalam perjalanan hidupnya, Daud diizinkan Tuhan untuk mengalami suatu proses di mana ia diminta untuk menunggu. Bayangkan Daud yang sebelumnya adalah seorang gembala, tiba-tiba diurapi Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Namun meskipun begitu, proses untuk menduduki posisinya sebagai raja adalah proses yang panjang. Ia harus mengalahkan Goliat. Ia harus kabur dari kejaran Saul dan berada di bawah ancaman kepungan musuh-musuhnya. Inilah proses yang Daud lalui. Ia harus menantikan Tuhan dan berjalan di dalam kehendak-Nya sebelum rencana Tuhan digenapi atas hidupnya. Sahabat, Tuhan memiliki rencana atas hidup kita, tapi Ia mau kita menjalani proses. Tuhan ingin membentuk kita selayaknya Ia membentuk Daud. Tuhan memerintahkan agar kita menanti-nantikan Dia. Memang menunggu itu tidak menyenangkan, apalagi menunggu dalam pergumulan, tekanan, dan intimidasi. Namun hari ini melalui firman-Nya dikatakan kepada kita bahwa kita harus menantikan Tuhan. Percayalah, proses yang Tuhan izinkan akan membawa kita masuk ke dalam rancangan-Nya yang indah. Mari kita berdoa. Kami mohon beri kami kesabaran untuk menunggu, untuk masuk dalam proses yang Tuhan izinkan untuk kami tempuh dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan dan karya Tuhan yang besar yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kami dan juga melalui kami. Karena itu kami mohon Tuhan sendiri yang berkenan menolong kami. Beri kami kesabaran untuk menunggu. Beri kami kekuatan untuk bisa menanti-nantikan Tuhan. Kami serahkan diri kami sepenuhnya kepadamu Bapa.
Kami siap menyambut dan menggenapi seluruh kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, memberi tanda like, membagikannya kepada sebanyak mungkin orang yang lain. Tuhan memberkati kita.